Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita akan cobain mesin yang belum pernah kita coba ya. Jadi ini tuh baru pertama kali kita nyobain angle polisher atau untuk poles mobil ya. Ya, kali ini yang mau kita coba dari brand Inco, dan ini tuh yang cordless punya. Jadi dia pakai baterai ya. Dan ya, ini tuh tipenya kalau kita lihat di sini tertera APLI 2001. Ya, untuk harganya sendiri ini saya dapatkan di Inco Indonesia ya, di harga 1,3 jutaan lah. Dan ya, kalau teman-teman lihat di sini untuk kartu garansinya ya, ini tuh Inco Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau beli ya, saran saya langsung aja ke Inco Indonesia, karena Inco Indonesia ini adalah importir pertama dan terbesarnya di Indonesia ya. Jadi nanti kalau ada apa-apa mau klaimnya gampang. Oke lah, kalau gitu langsung aja ya, kita mau bahas ke unitnya. Kita akan unboxing. Ya oke, untuk packagingnya sendiri masih sama ya dengan produk-produk Inco yang sebelum-sebelumnya. Ciri khasnya itu ketahuan ya. Ya, di sini ada brandnya Inco Lithium Ion Angle Polisher, dan di sini kita perhatikan ada brandnya Inco. Di sini tertera Lithium Ion Angle Polisher. Ya, seperti ini, mirip Gerinda ya. Nah, lalu di sini ada jargonnya nih, industrial, dan di sini ada beberapa spek unggulannya nih. 20 volt untuk RPM-nya 500 sampai 2800, dan di sini 150 mili itu untuk size pad-nya ya, dan LCD display show speed. Jadi dia ada LCD-nya untuk mengetahui kecepatannya. Spindle lock ya wajib ya, dan ya lagi-lagi di sini tertera color box. Ya, di sini tulisannya 20 volt, dan ya ini tuh unit only ya, battery and charger sold separately. Jadi dia nggak ada di sini ya, kita mesti beli terpisah. Nah, lalu di bagian samping di sini ada keterangan untuk kelengkapannya ya. Untuk brandnya tertera di sini 20 volt, ada gambar produknya dan aksesoris include-nya. Di sini tertera satu pieces auxiliary handle. Ya, ada handle-nya seperti Gerinda, dan satu pieces polishing pad with planes. Ya, seperti apa produknya nanti kita lihat, dan satu pieces foam polishing bonnet. Seperti itu. Lalu di bagian belakang juga ya sama persis ya. Yang jelas di sini dia ada BL-nya, itu artinya dia sudah brushless motor, udah mantap. Dan di sini kita perhatikan dia ya, ini tuh ada selling point-nya juga. Yang pertama, dia menggunakan baterai P20S ya. Jadi dia itu power share dengan baterai yang produk Inco yang lainnya. Dan di sini yang tadi dikatakannya LCD display show speed. Jadi bisa kita atur dari situ nanti ya, kelihatan speednya. Dan sini brushless motor, dia tidak pakai carbon brush lagi, jadi dia tidak ada percikan apinya ya. Ya, 20 volt seperti itu aja. Di bagian samping sini kita lihat ada tipenya nih. Untuk tipenya sendiri di sini APLI 2001 ya, seperti itu. Langsung aja kita lihat isinya. Ya, untuk kelengkapannya seperti biasa kita mendapatkan lithium ion angle polisher. Ini tuh adalah manual booknya yang jarang sekali kita baca ya. Dan ya, di sini kita lihat ada handle-nya tadi. Untuk handle-nya oke nih, kokoh, plastiknya cukup tebal walaupun belum ada rubbernya, tapi udah cukup oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada unit utamanya. Untuk unitnya kita angkat dulu dan kita lihat apa aja kelengkapan yang tertera di sini. Ini kita bisa angkat, dan ini ada padnya ya, dan ukurannya ini ukurannya, nah ini 15 cm ya, atau 6 inci. Ini yang dikatakannya tadi 150 mili ya, dan dia padnya udah model velcro seperti ini. Jadi di sini ada sponsnya, ini bisa kita tempel di sini. Ini kita buka aja langsung ya. Jadi kalau kita beli, kita tinggal beli sponsnya ini aja. Ini biasanya untuk kompon ya. Kalau untuk finishing biasanya pakai yang wall. Nah, jadi ini tinggal kita tempel aja seperti ini. Dan ya, ternyata 150 mili itu 6 inci ya. Saya ada beli yang 5 inci. Untuk finishingnya ternyata kekecilan ya. Ya, kalau mau pakai untuk finishing biasanya pakai yang wall seperti ini ya. Tapi ya, walaupun ini ukurannya berbeda, tetap bisa dipakai, cuman ya agak lama aja. Ini yang 4 atau 5 sepertinya ya. Nah, ini gede. Untuk spindle-nya sama kok. Oke, lanjut kita lihat ke unit utamanya. Seperti ini ya, bentuknya itu seperti Gerinda. Dan ya, ini dari
Bentuknya, headnya sama persis seperti Gerinda. Lalu apa yang membedakannya dengan Gerinda? Tentunya dari RPM-nya. Dia RPM-nya itu tidak sekenceng Gerinda pada umumnya, cuman di maksimal 2800 RPM. Nah, mungkin ada yang tanya, Bang, kan Gerinda ada variable speednya. Nah, kesalahannya di situ ya. Untuk Gerinda itu, apabila speednya kita atur di rendah, maka torsinya akan hilang. Beda dengan Polisher. Polisher itu kita pakai di 500 RPM pun, dia torsinya akan tetap terjaga ya, tidak loss power. Jadi di situ bedanya. Ya, seperti ini untuk produknya. Handle-nya mantap. Ya, kita bahas dari build quality dulu ya, sebelum kita bahas fitur-fiturnya. Untuk build quality-nya ini tuh oke, head-nya mantap. Dari bahan-bahan plastiknya juga ini tergolong oke kalau saya bilang. Dan ini, yang hitam ini adalah rubber ya, jadi untuk handle-nya itu mantap, lebih kecil dari Gerinda. Dan teksturnya juga oke. Ya, seperti itu aja. Spesifikasi kita baca, tadi belum kita bahas ya. Di sini ada brandnya Inco, lithium ion angle polisher, tipenya APLI 2001, lithium ion angle polisher, 20 volt, 150 mm untuk pad size-nya, dan RPM-nya itu speed 1 yang paling rendah ya di 500 RPM dan maksimal di 2800 RPM. Saya kurang tahu ada berapa speed nih, nanti kita cek aja. Ya, seperti itu ya. Situ ada kodenya atau tipenya APLI 2001. Sini ada brandnya Inco Industrial. Ya, seperti ini ya unitnya. Dari bentuknya atau desainnya kalau kita lihat ini tuh mirip sekali ya dengan Gerinda cordless-nya yang Inco juga. Ini kalau kita bandingkan dengan Gerindanya, ya untuk ukurannya lebih kurang sama ya, dari beratnya juga nggak jauh beda, hanya aja dia di handle ini lebih kecil ya, jauh lebih kecil ketimbang Gerinda. Ini saya bandingkan seperti ini. Nah, jadi dia itu untuk handlingnya lebih nyaman ya. Untuk beratnya sendiri kalau kita bandingkan ya sepertinya sama aja ya. Coba kita tes, ini yang angle grindernya sama-sama brushless dari Inco, itu di 1,3 kilo lebih ya. Sedangkan yang polishernya ini kalau kita bandingkan, mirip-mirip, tapi masih di bawahnya Gerinda cordless. Ya, oke lah, sekarang kita coba pasang dulu untuk handle-nya ya. Kita coba pasang padnya seperti ini aja ya. Itu untuk spindle-nya harus kita tekan biar dia nggak berputar. Nah, untuk sponsnya bisa kita buka dulu seperti ini. Ini udah cukup kuat ya. Dan ya, kita mau tes, kita kasih baterai ya. Ini saya pakai yang 2Ah dulu. Kita mau cek untuk fitur-fitur dan RPM-nya juga. Ya, seperti ini. Cara menyalakannya, ya ini ada 0 itu mati ya, dan 1 itu adalah on. Seperti ini. Nah, dia langsung menyala untuk display speednya ya. Untuk speednya ada berapa kita tes. Ini kita tekan aja plus, kalau mau nambah, kalau mau mengurangi tekan minus, seperti ini. Ini kita tekan 1. Dia di angka 5, speednya seperti ini, nanti kita hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 speed ya. Ya, untuk fitur-fiturnya bisa dibilang ya udah cukup lengkap ya sebagai angle polisher. Untuk indikator baterainya ini udah ada ya, makanya untuk di body dia nggak dibikin lagi. Dan untuk headnya sama seperti Gerinda, ini ada spindle locknya. Dan untuk pemasangan handle itu bisa di kanan ataupun di kiri. Dan ya seperti itu aja. Untuk menu-menunya tadi udah kita bahas ya. Sekarang kita langsung aja tes ke RPM-nya. Ini untuk baterai udah saya pasangin yang penuh ya. Kita cek RPM-nya, kita pasang dulu stiker di sini. Kita mulai dari speed paling rendahnya dulu ya. Teman-teman bisa nilai sendiri, nanti saya akan tambahkan satu persatu. Speed yang paling rendah dulu.
Ya, itu kelihatan ya untuk speed maksimalnya di 2600-an tadi ya, hampir. Dan ya di sini tertera 2800, mungkin karena baterainya kecil ya. Kalau pakai yang 4Ah atau 5Ah mungkin beda. Ya, seperti itu untuk fitur-fiturnya. Dan ya secara keseluruhan sih untuk feel-nya, memegangnya itu nyaman ya, enak. Ya, sekarang kita akan langsung aja kita uji di luar apakah berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pasti kita cek nanti bekerja dengan baik atau enggak dan cepat panas atau enggak, itu aja. Ya, oke lah ya, langsung aja kita coba di luar. Ya, oke ya, ini kita coba untuk ngekompon dulu, dan untuk baterainya kita pakai yang 40Ah ya. Kita mau lihat seberapa ketahanannya untuk satu baterai 4Ah ini. Ya, ini saya kasih sama tim ya. Oke, udah siap? Ya. Untuk kompon udah siap ya? Untuk baterainya sisa berapa?
Ya, untuk baterainya sisa satu ya. Ini kita baru siap ngekompon doang. Tapi untuk satu mobil, satu baterai 4Ah itu ya cukup. Belum nge-wax ya atau finishing. Untuk suhunya berapa? Coba kita tes suhu. Aman nggak untuk suhunya? 35, 37. Ya, untuk suhu aman ya. Baterai belum habis 4Ah, tinggal satu titik lagi. Ya oke ya, itu tadi dari hasil uji cobanya. Kalau saya nilai sih ya udah oke ya. Pertama yang kita bahas adalah untuk tenaganya. Ya, untuk tenaganya sendiri menurut saya ini tuh udah mencukupi sekali ya. Tadi itu kita pakai di speed rendah dan torsinya masih tetap terjaga. Untuk speed yang saya pakai tadi ya itu cuman di antara speed 2 dan speed 3 aja dan udah cukup sekali ya untuk tenaganya. Artinya secara performa ini tuh udah mencukupi ya. Nah selanjutnya untuk ketahanan baterai. Nah untuk ketahanan baterai itu tadi kita masih kompon ya. Satu mobil itu bisa dikatakan ya satu baterai cukup. Jadi kalau teman-teman itu mau pakainya terus menerus ya saran saya sih minimal punya 2 baterai yang 4Ah ya dan satu fast charger yang 4 ampere. Ya kalau itu udah bisa untuk ganti-gantian baterainya. Ya selanjutnya yang menurut saya enak pakainya itu karena bentuknya dia kecil ya, kecil seperti gerinda, nggak seperti polisher yang pakai kabel itu kan dia lebih gede, lebih berat ya. Ya ini menurut saya lebih simple aja gitu, lebih compact. Ya mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Kita lebih fokus ke performa mesinnya. Ya secara teknis mungkin ya teman-teman lebih ahli, silahkan aja kalau mau ditambahkan. Ya semoga video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang lagi melirik produk Inco yang satu ini. Ya kalau mau beli linknya saya sertakan aja di deskripsi ya, silahkan aja dicek. Oke lah mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.